Kenapa ya? Gue liat-liat banyak banget isu perselingkuhan. Lagi marak-maraknya. Di medsos ya? Iya. Iya tuh, gue juga sering ngeliat gak cewek, gak cowok, selingkuh semua. Diselingkuhin atau enggak? Ya kan? Gue jadi penasaran dah. Siapa yang lebih licik kalau soal perselingkuhan gitu. Gue juga penasaran. Soalnya gue sering lihat nih di sosmed. Padahal cewek atau cowoknya tuh udah cakep banget. Masih aja diselingkuhin. Ya kan? Iya. Mereka nyari apaan ya? Iya. Gue juga penasaran tuh, yang lebih licik tuh siapa cewek sih? Soalnya nih ya, biasanya kalau misalnya cowok, dari pengalaman teman-teman gue itu, mereka tuh selingkuh tuh karena lebih butuh kebutuhan seksual sih. Kalau perempuan tuh, kalau menurut gue kurang tahu juga sih. Mending Ya, karena apa ya? Kebanyakan yang selingkuh tuh ya nyari yang 1%-nya tuh nggak ada di orang itu. ya anjir. Ya kan? Iya. Iya. Selalu nyari letak kekurangan seseorang, padahal dia nggak bersyukur dia Bener. dapet yang paling Bener. sempurna. Kocak banget sumpah. Emang. Nyarinya kurangnya terus. Ya, nyarinya kurangnya terus. Padahal 99% tuh udah ada di orang itu. Tapi dia nyari 1%-nya yang nggak ada. Tapi nih kalau dari POV lo, perselingkuhan tuh kayak gimana sih? Kalau POV gue ya, perselingkuhan tuh kalau cowok balik lagi penuhin apa nafsu seksual. Karena selalu ngerasa kurang ya sama pasangannya. Ya, benar. Karena mau badan. That's the point. Kalau cewek bisa jadi bosen. Iya sih. Bosen Tapi kalau dan menurut gue, ngerasa feeling lonely, maybe. tapi kalau menurut gue sebenarnya gak ada jawabannya sih mau cewek atau cowok yang lebih licik. Ya, Karena sebenarnya cewek atau cowok kalau lagi selingkuh itu bergantung sama individu mereka, bukan gender. Ya. Makanya setiap orang bisa selingkuh. Tapi gue masih penasaran nih, Ay. Sebenarnya yang lebih licik cewek atau cowok? Oke guys, jadi sekarang kita bakal bacain riset tentang siapa sih yang lebih licik, cowok atau cewek dalam dunia perselingkuhan. Kita dari cowok dulu ya. Jadi, selingkuh fisik lebih sering. Jadi banyak penelitian guys yang menunjukkan bahwa cowok lebih cenderung untuk berselingkuh secara fisik. Misalnya dengan berhubungan intim dengan orang lain. Mereka mungkin lebih langsung dalam memenuhi kebutuhan fisik atau seksual mereka. Karena banyak rata-rata cowok yang nggak bisa memenuhi kebutuhan seksual mereka di cewek mereka. Jadi mereka nyari perempuan lain buat memenuhi kebutuhan seksual mereka. Meskipun seringkali bukan berarti mereka mengabaikan perasaan pasangan. Yang kedua, itu cenderung lebih terbuka atau jujur tentang selingkuhannya. Jadi guys, beberapa cowok itu mungkin merasa nggak perlu menyembunyikan perselingkuhan mereka. Meskipun mereka biasanya akan berusaha menutupi jejak mereka dengan cara tertentu. Misalnya, berbohong atau memberi alasan palsu. Itu biasa banget terjadi sih guys. Tapi, beberapa cowok juga bisa sangat licik dalam berusaha menutupi perselingkuhannya. Itu kalau cowok. Kalau cewek gimana ya? Oke, kalau buat cewek nih ya, selingkuh emosional tuh lebih sering. Banyak cewek yang lebih cenderung melakukan perselingkuhan emosional, misalnya menjalin hubungan dekat secara emosional dengan orang lain daripada hanya sekedar hubungan fisik. Ini melibatkan banyak percakapan atau keterikatan emosional dengan orang lain yang tidak selalu terlihat oleh pasangan mereka. Dan lebih pandai menyembunyikan perselingkuhan. Beberapa cewek mungkin lebih pandai dalam menyembunyikan perselingkuhan mereka, seringkali karena mereka tahu bagaimana menutupi jejak-jejak emosi dan komunikasi yang lebih halus. Cewek seringkali lebih berhati-hati dengan cara mereka berbohong atau mengelak. Sering terjadi guys. Dan mereka tahu cara menjaga penampilan agar hubungan tetap tampak baik di luar. Tapi semua tergantung individu guys. Beberapa riset menunjukkan bahwa perselingkuhan itu tentang manipulasi emosional.
Jadi, baik cewek ataupun cowok bisa menjadi licik dengan cara manipulatif. Ini bisa gaslighting, membuat pasangan merasa bingung atau bersalah, menuduh pasangan yang diselingkuhi terlalu sensitif, atau memanfaatkan perasaan pasangannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kayak nggak mau salah gitu. Terus juga berdasarkan kebutuhan. Kadang-kadang seseorang melakukan perselingkuhan karena kebutuhan emosional atau fisik yang tidak dipenuhi dalam hubungan mereka. Ini bisa terjadi baik pada cowok ataupun cewek. Jadi bukan selalu karena niat buruk atau licik. Jadi itu guys, hasil riset dari beberapa sumber yang mengenai perselingkuhan. Jadi kalau lo sendiri gimana ya? Ada pengalaman nggak? Aduh, pengalaman sih. Pengalaman ada sih. Siapa tuh? Lo apa temen lo nih? Yang selingkuh apa diselingkuhin nih? Dua-duanya apa? Dua-duanya sih. Ya udah ya. Lo mau cerita Selingkuh dulu apa deh. nih? Selingkuh dulu deh. Yang mana? Selingkuh dulu dong. Lo pernah selingkuh? Ah, Nyelingkuhin siapa? ada. Selingkuhnya gimana? Ada. Gue Oke. pernah selingkuh. Bosen sih itu jatuhnya. Karena gue bosen, terus gue dibikin feeling lonely juga. Menurut gue itu wajar ya, karena cewek mana yang mau kesepian gitu kan. Iya, benar. Bener kan? Gue setuju. Iya, cewek mana yang mau kesepian. Berarti secara emosional dong. Iya, betul. Lo nyari kenyamanan di cowok lain. Iya, betul. Karena lo gak nyaman sama cowok lo. Bener. Selingkuh sama satu cowok sama banyak cowok? Dari 1 ke 5 lah. Buaya. Kalau sendiri gimana nih, Nat? Selingkuh pernah, diselingkuhin pernah, tapi yang diselingkuhin aja. Oke. Misalkan lo tadi udah yang selingkuh nih. Oke. Yang diselingkuhin. Jadi dulu gue pernah dekat sama cowok. Dia minta gitu lah. I know. Ngerti lah ya guys. Tapi gue gak ngasih. Dia mau nyari ke cewek lain. Karena lo nggak bisa muasin dia. Emang. Itu secara seksual loh. Iya. Bener kan ternyata? Bener. Risetnya tergantung pengalaman pribadi. Iya. Benar. Iya. Jadi ada tips gak nih? Ada dong. Jadi guys, kita bakal ngasih tips buat seputar perselingkuhan. Jadi guys, tips untuk terhindar dari perselingkuhan dalam hubungan, ada beberapa langkah penting yang bisa kamu lakuin. Ini adalah tentang menciptakan hubungan yang sehat dan jujur, dan juga saling mendukung. Ada beberapa tips nih yang bisa ngebantu kalian. Apa aja tuh, Yay? Yang pertama, bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi itu kunci utama buat mencegah perselingkuhan, guys. Pastiin kamu dan pasangan bisa berbicara secara terbuka tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing ya. Jangan biarkan masalah atau ketidakpuasan menumpuk. Bicarain aja hal-hal kecil sebelum jadi besar. Terus guys, jaga kedekatan emosional dan fisik. Seringkali perselingkuhan itu dimulai ketika ada jarak emosional atau fisik antara pasangan nih guys. Jadi jaga ikatan emosional dengan terus berbicara tentang hal-hal yang penting bagi kalian berdua. Berbagi pengalaman dan merayakan pencapaian bersama. Jangan abaikan hubungan fisik, sentuhan, pelukan, dan keintiman fisik tetap penting dalam menjaga kedekatan. Dan yang ketiga, itu saling memberi ruang dan kepercayaan. Memberi ruang dalam hubungan buat masing-masing pasangan tetap menjadi individu yang punya waktu buat diri sendiri. Itu penting guys. Tapi kepercayaan yang kuat juga harus ada. Jangan sampai rasa cemburu atau kekhawatiran yang berlebihan mengganggu hubungan. Kepercayaan adalah fondasi yang menjaga hubungan tetap sehat. Terus guys, penuhi kebutuhan pasangan secara emosional dan fisik. Setiap orang memiliki kebutuhan emosional dan fisik yang berbeda guys. Pastiin kamu dan pasangan saling memenuhi kebutuhan tersebut dengan saling memahami. Jangan biarin salah satu pihak merasa diabaikan atau tidak dihargai dalam hubungan. Terus yang kelima. Oke guys, yang kelima, tetapkan batasan yang jelas. Membicarakan dan menetapkan batasan tentang apa yang dianggap tidak pantas dalam hubungan sangat penting. Misalnya, apa yang menurut kalian berdua bisa diterima dalam pertemanan dengan lawan jenis, atau bagaimana cara menjaga kesetiaan dalam hubungan.
Yang keenam, hindari godaan atau situasi yang berisiko. Kadang perselingkuhan terjadi karena situasi yang tidak terkontrol, seperti terlalu sering berhubungan dekat dengan seseorang yang bukan pasangan. Hindari godaan dan situasi yang bisa merusak kepercayaan dalam hubungan, guys. Seperti berdua dengan orang lain dalam situasi yang bisa membingungkan atau mengundang kecemasan pasangan kalian. Nah, yang ketujuh, perbaiki masalah sejak dini. Jika ada masalah dalam hubungan, jangan ditunggu sampai jadi besar. Selesain masalah dengan cara yang dewasa, guys. Seperti berdiskusi, atau mencari bantuan konseling jika perlu. Masalah yang dibiarin bisa menciptakan ketidakpuasan dan akhirnya membuka peluang bagi perselingkuhan. Yang kedelapan, tetap menjaga rasa hormat dan apresiasi. Seringkali orang mulai mencari perhatian dari orang lain karena merasa kurang dihargai dalam hubungan. Jadi, pastikan untuk selalu menunjukkan rasa hormat dan apresiasi kepada pasangan kalian. Ucapin terima kasih, beri pujian yang tulus, dan tunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Dan yang kesembilan, jangan abaikan tanda-tanda peringatan. Jika kamu merasa ada yang aneh dalam hubungan, misalnya pasangan jadi lebih tertutup, jarang di rumah, atau tiba-tiba menghindar, jangan diabain perasaanmu. Segera bicarain hal ini dengan pasangan kalian, cari tahu apa yang terjadi. Kadang lebih baik mencegah sebelum terlambat, guys. Terus juga bangun kepercayaan diri sendiri. Hubungan yang sehat itu berasal dari dua individu yang juga sehat secara pribadi. Pastiin kamu tetap menjaga harga diri, kepercayaan diri, dan tidak bergantung sepenuhnya pada pasangan untuk kebahagiaanmu. Dengan demikian, kamu tidak mudah terjebak dalam hubungan yang merugikan. Jadi gitu ya guys, pada akhirnya sifat licik itu sangat tergantung pada individu dan bagaimana mereka memilih untuk menghadapinya, bukan hanya berdasarkan gender. Yang penting adalah berfokus pada kejujuran dan komunikasi dalam hubungan. Dan jika ada perselingkuhan, mencari solusi untuk memahami masalahnya secara bersama-sama. Jadi itu ya guys, pembahasan kita tentang perselingkuhan. Semoga kalian terhindar dari perselingkuhan. Bye-bye!